Oke. Oke, jadi seperti biasa, It's Boy itu hari Kamis jam 4 sore pasti mengadakan IG Live Session yang biasanya ngobrol-ngobrol sehat dan juga berbagi info kesehatan pastinya, kadang sama ahli kesehatan ya, ahli medis seperti dokter, ahli gizi, dan hari ini kita sama Mas Erik Karlembang, yaitu masih praktisi food combining, masih menjalankan ya Mas ya? Udah 21 tahun. Wah, dari Budi Priswanto. Saya punya buku food combiningnya. Nah, oke. Tapi sebelumnya kalau kita bicara food combining ya, emang apa sih Mas bahayanya nih kalau kita melakukan diet yang salah gitu? Food combining itu kan berhubungan dengan diet ya. eh Otomatis lah. Maksudnya gini, manusia hidup kan ada dua faktor yang membuat manusia hidup berjalan berjalan hidupnya dengan baik, dengan lancar. Terus orang bisa hidup ada dua faktor. Satu, oksigen yang dia hirup. Kedua adalah makanan dan minuman yang dia konsumsi sehari-hari. Dua hal itu yang jadi penentu laju kehidupan seseorang. Dihentikan aja dua itu, pasti kan kehidupannya terhenti, terganggu. Nah, oksigen itu adalah sesuatu yang sifatnya sulit untuk dikendalikan gitu ya. Kita nggak bisa mengendalikan oksigen di sekeliling kita. Maksudnya kita bisa bersihin ruangan, kita bisa milih tempat kita tinggal atau apapun. But begitu ada sesuatu faktor eksternal mengganggu, misalnya mendadak di sebelah rumah kita dibangun pabrik gitu loh. Terus dia mencemari udara, polusi, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Uh, Oksigen itu adalah sesuatu yang sulit dikendalikan oleh manusia, tergantung lingkungannya, tergantung kondisinya. Tapi, nah ini untuk makanan dan minuman, mayoritas itu kendalinya ada di tangan kita. Kecuali mungkin kita kita ada di daerah yang tandus, gersang gitu ya, kemarau apa, oke, itu lain cerita. Tapi most of the time kan kita bisa mengendalikan apa yang kita makan dan kita minum. Nah, apa yang kita makan dan kita minum itu selain sebagai penentu kehidupan, itu juga sebuah tindakan yang menentukan kesehatan kita. Jadi di situ pentingnya pemahaman tentang bagaimana cara menjaga makanan dan minuman. Oke. Nah, kalau food combining itu sebenarnya apa sih Mas dan bagaimana gitu sebenarnya rules-nya food combining tersebut? Food combining sebenarnya sih sebuah pola makan ya. Pola makan yang akhirnya ini saya lebih suka menyebut food combining itu sebagai sebuah seni makan. Jadi pola makan yang mempelajari seni tentang makanan. Bagaimana cara mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan cara kerja sistem cerna kita. Kemudian juga konteksnya memberikan tubuh apa yang dia butuhkan. Nah, balik lagi, connect keduanya antara bagaimana cara kerja sistem cerna tubuh manusia dan kemudian bagaimana kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, keduanya ini dikoneksikan. Karena seringkali apa yang kita kira dibutuhkan oleh tubuh sebenarnya tidak sesuai dengan sistem cerna kerja sistem cerna. Jadi waktu dia dikoneksikan nggak ideal gitu, malah bukannya menghasilkan kesehatan malah menimbulkan penyakit. Nah, food combining itu mempelajari atau mendalami lah ya, mendalami dan seni tersebut. Nah, kalau rules-nya tuh kayak gimana sih sebenarnya menjalankan food combining tersebut ya? Rules of thumb-nya sih yang paling dikenal orang ya, food combining itu sarapan buah pagi hari, terus tidak mengkonsumsi karbohidrat gitu ya. Yang paling umum kan nasi, terus apalagi ya yang paling umum kan nasi, mie, Mengurangi kopi, apa. teh, susu. Oh, boleh, itu belum ke sana, itu belum ke sana. Lebih ke rule of thumb-nya dulu. Karbohidrat yang umum dikenal Oh, orang itu kan nasi, mie, apalagi ya, roti-rotian, seperti itulah, produk seperti itu tidak dikombinasikan dengan protein hewani. Nah, rule of thumb-nya oke. seperti itu. Basic rules-nya cuman dua itu sebenarnya. Nah ini cuma makin ke sini ya, bergeraknya ke sisi yang lebih detail
sebenarnya food combining lebih mengarahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang punya kekuatan hidup. Kekuatan hidup itu seperti apa? Ya makanan yang masih memiliki energi di mana dia sendiri hidup oleh energi tersebut. Jadi mayoritas yang dimakan pelaku food combining sih makanan yang berat ke buah-buahan dan sayuran yang masih segar. Jadi Lebih energi alami hidupnya gitu masih ya. ada. Ya bisa dibilang seperti itulah. Jadi pelaku food combining yang baik sih identik sekali dengan mengkonsumsi, selain dia memisahkan karbohidrat dengan protein hewani, di sisi lain mereka identik dengan mengkonsumsi banyak sayuran segar setiap waktu makan. Uh, Pelaku food combining yang baik itu identik dengan mengkonsumsi buah-buahan segar di pagi hari di saat sistem cernanya memang tidak terlalu siap untuk mengkonsumsi atau mencerna makanan berat. Kemudian ya tadi yang seperti Mbak bilang bahwa kalau kita udah mencoba mengkonsumsi makanan sehat, gitu ya, makanan yang baik untuk badan, ya sebaiknya kita mengurangi secara drastis gitu ya makanan-makanan, minuman-minuman yang mengganggu kesehatan, yang merusak kesehatan. Nah, baru tadi yang Mbak bilang, tidak menghindari teh, menghindari kopi, dan lain sebagainya. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau kenapa food combining itu mengurangi kopi, teh, dan susu itu sebenarnya alasan ini sebenarnya apa, Mas? Ya karena itu tidak substansi tidak sesuai dengan sistem cerna manusia gitu. Sistem serap. Asumsinya sih mungkin sehat, tapi kan realitanya nggak begitu. Realitanya masing-masing yang tadi Mbak sebut itu punya efek negatif yang signifikan kepada badan. Mungkin ada manfaatnya, tapi kalau kita bicara rasio antara manfaat dan mudaratnya, yang buruknya, ya yang buruknya jauh lebih besar. Nah, seperti apa tuh Mas efek buruknya? Yang mana? Karena kan itu hampir rata-rata sebenarnya rata-rata umumnya tuh orang mengkonsumsi teh, kopi, ya kayak pagi-pagi enaknya minum kopi misalnya. Atau susu, anak-anak kan sangat sering mengkonsumsi susu ya. Nah, itu efek buruknya Ya seperti apa? Kenapa itu sih ya, dikurangin? maksudnya gini, kita harus membedakan antara budaya kuliner dan sesuatu yang acuannya membuat kita sehat atau hidup kita jadi berkualitas. Nah, itu harus dibedakan karena konteksnya berbeda. Kalau kopi, teh, susu disebut sebagai budaya kuliner, ya oke aja dikonsumsi sesekali, ya, rekreasional nggak masalah. Tapi kalau konteksnya untuk mengkonsumsi semua itu dalam artian untuk kesehatan, ya udah salah. Bahkan bukan cuma untuk kesehatan, untuk sehari-hari aja udah salah. Misalnya teh kalau kita konsumsi sehari-hari lebih dari 1 gelas misalnya, 1 gelas teh itu kan secara signifikan punya sifat diuretikal namanya, membuang cairan tubuh. 1 gelas rasionya, ekuivalensinya tuh yang paling umum ya, rule of thumb-nya lagi, yang paling sederhana. 1 gelas teh itu sama dengan kita kehilangan cairan tubuh ya 3 kali gelas yang ukuran sama. Jadi kalau 1 gelas teh kita minum, ya kita kehilangan 3 gelas cairan tubuh. Terus kalau kita minumnya sering, ya kita kehilangan kalikan aja dengan 3 gelas. Sementara doktrin yang umum diterima orang kan sehari-hari minum 8 gelas air sehari. Ya udah defisit. Dan kalau nanti suatu saat tubuhnya mengalami masalah, ya jangan heran, jangan kaget gitu loh. Minum teh segelas, cairan tubuh hilang kan akan membuat bagian tubuh yang paling simpel ya, yang paling basic, sel misalnya, akan kekurangan cairan. Kalau sel-sel kita secara rutin, secara konsisten, akumulatif bertahun-tahun kayak kekurangan cairan terus, ya jangan heran kalau suatu saat kita kena kanker misalnya, perubahan sifat sel yang radikal. Itu baru contoh kecil, masih banyak. Kalau mau cerita sih harus satu sesi sendiri. Jadi sebenarnya kalau untuk dikonsumsi sehari-hari memang kurang baik, makanya di food combining itu dihindari ya Mas ya. Yap. Nah, tadi kan sempat disinggung ya kalau mengenai karbo. Nah, ini ada pertanyaan dari Niasti. Jadi kalau mau makan tetap makan protein hewani gimana caranya? Jadi makan protein sendiri, baru setelah itu karbo sendiri, misalnya nasi,
atau bagaimana? Enggak, sesi makannya sih di food combining itu mengenal yang namanya ritme sirkadian. Jadi ritme 8 jaman untuk sistem cerna ya paling enggak. Ini sebenarnya berlaku untuk siklus tubuh, tapi dari sistem cerna sendiri berlaku hukum 8 jaman. Dari jam 12 siang sampai jam 8 malam itu adalah momen di mana tubuh siap mengkonsumsi apapun. Dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi, apa yang dimakan itu sistem cernanya bekerja dengan mode yang berbeda. Jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu modenya adalah menyerap apa yang dimakan. Kemudian dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang, modenya berubah menjadi membuang sisa atau limbah dari apa yang diproses oleh tubuh dari menyerap makanan tersebut. Nah, momen dari jam 8 siang sampai jam 12 siang sampai jam 8 malam itu bisa dipakai untuk makan. Jadi nggak terbatas makan siang, makan malam atau apa, tapi pokoknya jam 8 sampai jam 12 ya itu adalah momen dimana kita bisa makan, di mana tubuh bisa menyerap makanan secara maksimal. Beda ya dengan konsep puasa yang lagi tren saat ini gitu. Beda banget konsepnya. Karena bagaimanapun juga food combining memperhatikan apa yang dimakan. Nah, kalau mau makan protein hewani dengan momen yang terpisah dengan makan karbohidrat, ya jaraknya dipastikan harus cukup signifikan, jauh. Nggak bisa jaraknya misalnya jedanya cuma 30 menit atau atau 1 jam, terus kita udah makan yang berbeda, ininya udah nggak bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya mau makan protein hewani, pastikan jaraknya dengan karbohidrat itu jaraknya dekat ya. Tapi oke, saya nggak bicara karbohidrat ya, saya bicara pati deh, misalnya nasi, roti dan sebagainya yang lebih umum. Nah, makan protein hewani harus dipastikan punya jarak yang signifikan dari unsur tersebut. Kalau dibalik, protein hewani duluan terus kita mau konsumsi pati gitu ya, malah lebih jauh lagi jaraknya. Karena protein hewani itu sangat sulit dicerna oleh badan. Kalau misalnya let's say kita makan nasi, sayuran, protein nabati, sayur-sayuran, terus makanan-makanan seperti yang umum tuh kan misalnya balado terong, perkedel atau apa gitu ya. Jarak makan pati, perkedel dan lain sebagainya ke makan menu protein hewani mungkin 1,5 jam 2 jam udah cukup. Tapi kalau dibalik, protein hewani itu kemudian belakangan ke karbohidrat, jarak harus lebih jauh lagi, bisa 3-4 jam atau lebih. Karena untuk mencerna protein hewani itu luar biasa sulit buat badan. Oke. Berarti mesti tahu dulu ya Mas ya, makanan yang kita konsumsi ini gimana cara mencernanya gitu. Apakah tubuh gampang menerimanya atau sulit gitu ya, jadi lebih lama. Otomatis seperti itu sih, mau nggak mau. Kalau kita makan protein hewani, gini, soalnya manusia kan sebenarnya nggak didesain untuk makan daging. Manusia tuh desainnya itu lebih, walaupun manusia memang omnivora ya, tapi manusia tuh dari sisi gigi, panjang sistem kerja lambung, panjang usus, itu nggak cocok untuk makan daging. Protein hewani itu nggak cocok. Makanya makannya jangan terlalu sering kalau mau sehat. Nah, sementara di satu sisi, tuntutan kehidupan sosial kan memasukkan itu sebagai salah satu menu yang paling umum. Jadi kalau kita mau makan daging, ya makan dengan makanan yang mengimbangi efek buruk dari protein hewani tersebut. Nah, di food combining kita biasa mengkonsumsi dengan sayuran segar. Berarti kalau mau makan daging pakai sayur gitu, ada kombinasi sayurnya gitu ya Mas ya. Kalau di level awal sih mungkin sayur-sayuran masak masih oke lah ya. Tapi kalau kita aimnya adalah hidup sehat, ya sayurannya sayuran segar bukan sayuran masak. Karena sayuran masak kan sayuran yang udah rusak sebenarnya. Oke. Nah, kalau hubungannya food combining dengan diet alkalin tuh seperti apa ya Mas? Apa bedanya gitu? Sebenarnya sih satu jalur ya, satu nafas lah. Ada benang merah. Makanya, nah ini yang saya bilang, kalau pola makan sehat itu beneran sehat gitu ya, bukan cuma sekedar untuk nurunin berat badan atau tujuan-tujuan lain gitu di luar kesehatan. Hampir semua punya benang merah yang sama. Jadi saya sebut food combining,
diet alkali, plant-based food, terus raw food, vegetarian, vegan, itu benang merahnya sama, serupa gitu, kalau dilakukan dengan benar. Ya. Jadi sebenarnya mirip, mereka mirip. Jadi food combining pun kalau dilakukan benar, itu akan memelihara tubuh di kondisi homeostasis, di mana titik ideal pH darah kita itu akan ada di angka 7,35 sampai 7,45 secara stabil, tanpa banyak effort dari badan untuk mempertahankan di titik tersebut. Kan logikanya juga sama dengan diet alkali. Bedanya diet alkali mengatakan banyak mengkonsumsi pembentuk basa. Nah, food combining sih bicara dengan bahasa yang lebih sederhana. Justru makanan-makanan yang dikonsumsi food combining juga mayoritas adalah makanan yang bukan pembentuk asam. Jadi porosnya sama aja kan. Nah, kalau pengaruhnya air ber-pH tinggi gitu ya Mas, dan antioksidan kepada diet atau pola makan kita tuh apa pengaruhnya? Besar sekali. Jadi ya kalau itu balik lagi ke tadi. Manusia sehat itu, well, actually sebenarnya manusia yang berfungsi normal, pH darahnya ya tadi kan udah disebut, dipelihara di titik 7,35 sampai 7,45. Mati-matian dipelihara tubuh di sana. Nah, sayangnya gaya hidup manusia dewasa itu, gaya hidup manusia zaman sekarang itu pH darahnya itu cenderung dipersulit untuk berada di titik tersebut. Kenapa? Karena apa yang dimakan itu rata-rata pembentuk asam. Mayoritas pembentuk asam. Yang makanan yang kita umum kenal, makanan yang dimasak lama, makanan yang syarat protein hewani, tadi sebut susu, teh, kopi, itu mayoritas adalah pembentuk asam. Dan tubuh supaya pH darahnya tetap di titik normal itu harus menggunakan resource yang dia punya habis-habisan. Well, secara spesifik mungkin paru-paru dan ginjal yang bekerja keras ya. Liver juga memfasilitasi. Nah, itu semua bekerja keras. Nah, semakin dia bekerja keras, semakin sulit tubuhnya itu untuk ada di kondisi sehat secara hakiki, secara real. Tapi kalau kita banyak mengkonsumsi makanan pembentuk basa, tadi kan Mbak kebetulan ngomongnya air alkali ya. Pembentuk alkali. Tapi alkalinya juga harus benar, nggak bisa alkali-alkalian gitu. Kalau pembentuk air alkali, kalau kita konsumsi air alkali, kita konsumsi makanan yang pembentuk alkali. Alkali dan basa kan artinya sama. Ya, tubuh untuk berada di titik pH darahnya ideal tersebut jadi gampang. Nah, kalau antioksidan kan makanan dan minuman yang kita konsumsi yang masih banyak atom yang dipinjamkan untuk mengganti atom-atom yang rusak terkena oksigen dalam tubuh kita. Jadi kalau makanan kita berat di alkali, terus syarat oleh antioksidan, ya efeknya di badan luar biasa. Tubuhnya sehat, terus sel-selnya itu nggak gampang rusak. Jadi sel-selnya sesuai siklus rusaknya. Jadi kalau saatnya harus diganti, ya diganti. Kalau sekarang kan karena kondisi tubuhnya itu tidak baik, gitu ya. Misalnya kita terpapar oksigen terlalu banyak, tidak hanya dari udara yang ada di sekitar kita, tapi makanan yang masuk, makanan yang dimasak, digoreng, dikukus, dibakar, dipanggang, itu kan makanan-makanan teroksidasi. Itu masuk dalam tubuh manusia, sel-selnya mudah sekali rusak. Sel yang harusnya usianya sekian jadi lebih pendek. Diperparah lagi dengan gaya hidup yang mungkin membuat pergantian sel juga terganggu. Akhirnya tubuhnya ada dalam kondisi chaotic gitu, chaos dan rusak. Nah, kalau makan buah yang asam sebelum kita memulai makan utama gitu, apa efeknya? Apakah benar-benar dilarang, Mas? Kalau buah yang rasanya masam ya, makanya saya suka membedakan kata masam dan asam. Ada satu dokter yang menyarankan saya untuk bicara seperti itu. Buah yang rasanya masam, ya mayoritas sih buah yang nggak layak makan. Pilih buah yang manis. Misalnya, memang ada beberapa buah yang karakternya mungkin masam. Tapi serasa masamnya tersebut, kalau dia dalam kondisi matang ya, matang pohon gitu ya, dia tetap akan ada rasa manisnya dan masamnya tidak terlalu signifikan. Nah, semua buah tersebut adalah pembentuk pH basa, jadi nggak terlalu masalah buat badan.
nggak terlalu masalah buat lambung. Asal dimakannya benar. Masalahnya kan kebanyakan orang mengkonsumsi buah itu dengan cara yang salah. Misalnya mengkonsumsi buah sesudah makan, itu salah. Fruktosa buahnya akan merusak makanan yang dicerna, makanya nggak lama kemudian dia sakit perut. Ada lagi yang sarapan buah tapi minumnya minum kopi, ya sama aja bohong. Kopi itu melambatkan kerja sistem cerna. Kopi sama teh punya sifat yang sama. Kalau kita makan, sistem cerna kita melambat. Ya sulit lah dicerna apa yang dimakan. Jadi makan buah dengan cara makan buah kayak kayak pedagang kaki lima dikejar sama satpol pp gitu loh, makannya ngebut, nggak dikunyah, nggak kecampur air liur, ya akhirnya buah yang masuk dalam lambung itu tidak tercampur oleh enzim talin yang ada di air liur yang harusnya bekerja memecah karbohidrat. Ya nggak heran kalau kemudian dia sakit perut. Jadi kita harus paham. Nah balik lagi, food combining mengajarkan kita secara real bagaimana seni makan yang sehat, seni makan yang baik. Betul. Jadi sebenarnya nggak masalah ya makan buah mau di pagi hari, mau di sore hari pun sebenarnya nggak masalah ya Mas, asal cara makannya benar gitu. Kalau pelaku food combining sih biasanya eksklusif makan buah di pagi hari sesuai dengan sistem ritme sirkadian Hanya tadi. Di buah sisi lain saja makannya gitu. bebas. Makannya bebas kan, nggak mikir gitu. Sementara kalau kita makannya sore atau siang, itu kan kita harus mikir. Tadi kita makan apa ya? Kalau kita makan steak misalnya, ya susah makan buah karena steaknya belum saya dicerna. Butuh waktu yang sangat lama untuk mencerna daging, protein hewani. Apalagi yang kok densitasnya padat ya, tinggi ya, konsentrasinya tinggi kayak steak. Susah mengkonsumsi buah tuh susah. Nah, ini sahabat sehat udah mulai banyak yang bertanya. Ditahan dulu, di hold dulu, boleh sambil bertanya-tanya juga. Anyway, ada juga katanya Mas, kalau anak bayi itu dilarang makan buah alpukat itu pagi-pagi. Ah, malah sore hari itu kenapa tuh? Bener gak tuh? Mbak Esa. Um, saya sih nggak sangat sangat go against that gitu loh. Saya sangat tidak ada dalam jalur yang sama untuk mengatakan hal tersebut. Lebih ke sisi pemahaman aja sih cara mengkonsumsi. Karena kalau saya sih anak saya dari mulai empasi gitu ya, dia adalah pemakan buah dan sayuran kelas berat. Jadi nggak masalah. Cuman balik lagi, kita harus paham bagaimana cara mengkonsumsi buah dan sayuran dengan cara yang benar. Jadi kalau saya sih makan kayak gitu nggak terlalu masalah. Itu kan mayoritas asumsi. Maksudnya gini, diperkirakan bahwa asam lemak yang ada di alpukat itu terlalu tinggi konsentratnya hingga sulit dicerna oleh bayi. Itu kan yang sering kita dengar. Tapi pada saat bersamaan bayi itu diberikan ati ayam, diberikan ceker, diberikan makanan yang sebenarnya jauh lebih sulit dicerna daripada alpukat itu tadi. Kayak liver gitu ya. Kan kita tahu zaman sekarang trennya gitu ya, isu yang beredar adalah ayam-ayam itu kan atau hewan ternak lah, itu kan mereka diakselerasi kecepatan tumbuhnya. Yang menanggung beban itu gitu ya, yang menanggung beban akselerasi itu kan liver, hati gitu. Kok tega dikasih ke anak, apalagi bayi yang baru belajar makan. Dia jauh lebih aman buah-buahan dan sayuran. Oke. Jadi sebenarnya nggak masalah ya, apalagi buah itu lebih mudah dicerna ketimbang makanan-makanan lain, apalagi seperti hewani gitu ya. Nah, nih ada pertanyaan dari Havermotanin. Contoh makanan apa saja yang bisa dimakan di pagi hari pada fase pembuangan? Tadi kan sudah Buah. dikasih contohnya misalnya buah. Apakah Bukan hanya misalnya buah dong, aja? buah. Strata pertama sih buah lah ya. Strata kedua baru sayuran segar. Strata 3 kalau pepet ya usahakan makanan yang minim proses. Tapi kan sehat Makanan. basisnya adalah cara kita merutinkan apa yang kita makan. Oke, ada pertanyaan lagi dari
Dari yoga suprayogi, lagi rame food combining digolongkan pseudoscience. Bagaimana pendapat? Pseudoscience. Ya, pseudoscience. Itu mah semua semua ilmu yang ada di luar ilmu yang mainstream atau ada itu semua pasti dicap pseudoscience. Jadi santai aja. Yang penting kan food combining misalnya gitu ya, diet alkali atau apapun segala macam. Itu kan logikanya jelas, prinsip dasarnya jelas, penjelasannya juga jelas. Mau dianggap pseudoscience ya terserah. Tapi yang pasti orang yang melakukan dengan baik itu merasakan manfaatnya. Orang yang melakukan food combining dibanding orang yang rutin mengkonsumsi obat-obatan atau menjalani terapi atau apapun, jauh lebih berkualitas hidupnya orang yang melakukan food combining. Jadi kalau mau dibilang pseudoscience terserah, sebodoh amat. Lagian satu pihak meyakini ya apapun, dia akan mengatakan apa yang diyakini orang lain pseudoscience. Saya sih kayak gitu-gitu mah cuma ketawa, terserah pilihan masing-masing. Tergantung kita menjalankannya bagaimana gitu Mas ya. Ya sama resultnya gitu loh. Kalau resultnya Anda beneran sehat ya, nggak ngaku-ngaku sehat, ya udah santai aja. Nah, kalau dari kata Wijayanti 9779, gimana cara mengetahui pH tubuh kita normal? Nggak, kalau kita hidup normal, kita hidup sehat, nggak sakit-sakitan, ya pH darahnya pasti normal. pH darah ya bukan pH tubuh. pH tubuh beda. pH tubuh misalnya cairan tubuh ya beda-beda. pH, misalnya perempuan gitu ya, pH air liur dengan pH cairan vaginanya beda. Oke. Nah, bagaimana bagusnya kapan mengkonsumsi dan seberapa sering mengkonsumsi jus? Jus buah yang tidak ditambahkan gula, air, dan tambahan-tambahan lainnya. Kalau itu sih, kalau jus buah ya tetap harus mengacu kepada aturan konsumsi buah, tidak berdekatan dengan makanan lain, tidak bersinggungan dengan makanan lain. Jadi prinsip dasarnya harus seperti itu, harus diingat. Jadi kalau menurut Mas Erikar ini, apakah detox itu diperbolehkan dalam food combining? Dan bagaimana actually sebenarnya saya sendiri udah nulis buku tentang detox ya. Nah, detox. Ada bukunya detoksifikasi ya. Iya, kan saya udah nulis tentang detox. Cuman, jadi bagaimana zaman sekarang detox suka salah kaprah ya. Ada yang bilang detox sehari, ada yang bilang detox pakai satu substansi sementara makannya seenaknya segala macem gitu ya. Udah salah, bukan gitu detox. Detox tuh konsepnya harus jelas dulu. Konsep dasarnya harus jelas dulu, baru nggak cuma asal klaim detox. Nah, jadi bagaimana sebenarnya detox yang benar tuh, Mas Erik? Detox tuh sebenarnya nggak usah ngapa-ngapain, nih manusia udah detox ya. Terutama saat kita tidur, liver akan bekerja keras untuk mendetoksifikasi apapun. Tapi masalahnya, gaya hidup kita sehari-hari kan merusak proses detoksifikasi tersebut. Tidur kemalaman, begadang, merokok, minum teh, kopi, susu, makan makanan yang sulit dicerna, itu mengganggu proses detoksifikasi tersebut. Nah, program detoksifikasi adalah meringankan beban kerja tubuh, terutama beban sistem cerna, sehingga tubuh punya energi surplus, punya energi berlebih, yang bisa dipakai untuk melakukan, nah biasanya yang dilakukan pertama kali lo tubuh adalah pembersihan. Jadi dibersihin pertama-tama itu, ya itu apa-apa yang numpuk, apa-apa yang ini. Misalnya, ini agak terlalu jauh sih, tapi sebenarnya cukup aplikatif ya. Kita selalu diajarin makan sehat, kita selalu diajarin minum makan yang baik supaya sehat. Tapi kita nggak pernah dikasih tahu, hampir semua orang nggak tahu kalau saya ngomong kayak gini mereka suka bengong. Bahwa sebenarnya ada seni melaparkan diri supaya sehat. Ini sebenarnya makna signifikan dari puasa gitu loh. Nah ini bagian dari detoksifikasi tadi. Kalau kita kelaparan, ini bicara ilmiahnya ya, kalau kita kelaparan, ada bagian dalam sel yang namanya lisosom. Dia akan bertugas untuk membersihkan sampah yang ada dalam sel dan mengubahnya menjadi energi terbarukan buat sel itu sendiri. Nah, jadi kalau kita melaparkan diri di saat yang tepat, ya sebenarnya tubuh kita sedang recharge gitu. Nah,
secara alamiah ini udah terjadi dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Itu adalah momen di mana tubuh bisa melakukan proses detoksifikasi dengan melaparkan diri itu tadi. Makanya kalau dari jam 8 sampai jam 4 pagi, manusia tuh nggak didesain untuk makan, manusia didesain untuk tidur. Makanya kan pagi-pagi namanya breakfast. Apa? Breaking the fast gitu loh. Ngebatalin puasa. Jadi malam tuh harus kita puasa. Nah, melaparkan diri tersebut secara selular tidak hanya dari konsep detoksifikasi ya, tapi tubuh melakukan pembersihan sel, daur ulang sel, itu hanya bisa dipicu oleh rasa lapar. Jadi kalau kita menghindari lapar, terus dikit-dikit makan, ya sebenarnya kita sedang menghalangi proses detoksifikasi itu. Nah, program detoksifikasi 7 hari, 5 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari, itu kita hanya mengkonsumsi makanan yang benar-benar ringan, tapi kaya manfaat, cuma tidak memberatkan sistem cerna. Gitu. Jadi sebenarnya kita di satu sisi dibuat kelaparan terus-menerus, tapi di sisi lain kebutuhan tubuh dipenuhi. Cuman memenuhinya itu basic aja gitu loh, kebutuhan basic, jadi membuat sistem cerna tidak terlalu terbebani. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau seberapa hari sih Mas dianjurkannya sebenarnya detox itu? Kan tadi sempat disinggung ya kalau detox 1 hari itu lumayan ngawur ya, salah kaprah. Nah, jadi sebenarnya yang baik ngawur banget. Nah, jadi sebenarnya yang baik itu berapa hari? Idealnya sih mulai kelihatan efeknya biasa 5 hari ke atas. Tapi saya sih realistis aja. Kan nggak semua orang punya waktu, apalagi pemula. Jadi saya biasa nyarankan orang untuk melakukannya akhir minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Usahakan nggak ngapa-ngapain, usahakan santai. Ya konsumsi aja. Hanya konsumsi buah atau sayur. Atau minimal makanan yang tidak memberatkan. Tapi buah sama sayuran segar tetap ada. Semakin sederhana yang dimakan, semakin efektif detox. Tapi ini juga nggak bisa sembarangan dikerjain ya. Karena ada efek namanya withdrawal symptoms. Atau bahasa lainnya healing crisis. Itu akan terjadi selama 2-3 hari lah biasanya. Jadi efeknya bisa macam-macam. Kalau orang yang kebiasaan buruknya merokok, makan makanan yang jelek misalnya ya, merokok lah misalnya, merokok, minum kopi, itu biasanya dia akan merasa pusing luar biasa. 2 hari itu dia akan tersiksa oleh rasa pusing yang luar biasa, nafasnya berbau, macam-macam ya. Ada orang yang misalnya terlalu banyak konsumsi protein hewani, biasanya dia akan merasa perutnya agak sedikit bergas, terus kulitnya gatal-gatal, macam-macam efek lain. Makanya nggak bisa sembarangan detox. Kalau nggak paham-paham amat sih nggak bisa sembarangan. Karena begitu withdrawal symptoms-nya terasa, kemudian kita minum obat, ya proses detox-nya rusak, batal. Oke. Jadi sebenarnya bakal banyak, sempat dijelasin juga tuh sama Bu Andang ya, soal healing crisis itu pasti ada pada saat detoksifikasi. Nah, Iya. kita mulai. Oke. Dari Penny Mayvita, pola makan yang baik bagi orang yang punya riwayat sindrom nefrotik itu bagaimana, Mas? Sebenarnya sih pola makan yang baik, mau penyakit nggak usah fokus pada penyakit apa gitu ya. Pola makan yang baik itu yang menyehatkan tubuh, udah sesederhana itu. Mau dia punya penyakit apapun gitu ya. Mau dia punya penyakit yang kaitannya ke sistem saraf, mau dia punya penyakit yang kaitannya ke organ cerna, mau dia penyakit yang ke abnormalitas sel, makan sehat itu semua sama. Berikan tubuh apa yang dibutuhkan, jauhkan apa yang tidak dibutuhkan. Udah sesederhana itu, nggak ada konsepnya. Nah, kesalahan berpikir seperti ini kan hadir karena kita terbiasa ada di pola pikir sakit ada obatnya. Jadi pola makan yang sama juga akhirnya mengacu kepada hal yang serupa gitu loh. Bahwa kalau sakitnya ini makannya begini, kalau sakitnya itu makannya begitu. Padahal nggak gitu. Konsep makan sehat yang sejati itu nggak begitu. Konsep makan sehat yang sejati adalah memberikan tubuh apa yang dibutuhkan, menghindari apa yang tidak dibutuhkan. Akhirnya tubuhnya menjadi sangat terbantukan, kemudian tersehatkan. Nah, tubuh yang sehat, dia akan menyelesaikan sendiri masalah apapun yang dia punya. Sesederhana itu. Makanya Nah, ini dari agak ironis ya, udah punya penyakit, masih santai minum teh, masih santai minum kopi, masih santai makan daging. Itu sih kesian orang-orang kayak gitu.
Oke. Nah, ini dari Tante Elpasa, kalau ibu menyusui atau hamil makan pagi kan buah dan makan besarnya selang beberapa jam ya bagusnya Mas. Karena kalau misalnya jam 10 kan terlalu lama. Nah, itu gimana pendapatnya? Ya nggak bisa bikin peraturan ya, tubuh udah punya aturannya sendiri. Tubuh tuh mau 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 jam 10, mau jam 11, mau jam 12, itu dia belum bisa makan. Jam 11, jam 12 oke lah, udah mulai siap. Tapi di bawah itu tubuh belum siap mengkonsumsi makanan berat. Mau dia hamil kek, mau dia olahragawan kek, mau dia apa kek, nggak bisa. Emang nggak tubuhnya nggak siap gitu loh. Yang siap mungkin, yang terpuaskan mungkin avestat yang ada di kepala ya. Tapi tubuhnya tersiksa. Jadi kalau kelaparan jam segitu ya makan lagi buah yang sesuai dengan kerja sistem cerna. Nah ini juga salah satu bentuk kenapa orang suka sakit gitu. Karena kita lebih menuruti keinginan yang sebenarnya bukan keinginan sistem cerna kita, lebih ke keinginannya apa yang ada di kepala kita, avestat gitu, selera makan. Oke. Jadi sebenarnya memang sistemnya seperti itu ya, Mas. Itu karena Iya, kitanya mindsetnya kalaupun kenyang, saya lapar gitu ya. kalaupun kenyang, kenyangnya itu bukan kenyang yang termanifestasi menjadi sesuatu yang berguna buat badan. Kenyangnya itu tidak ter tidak termanifestasi dengan baik dalam konteks dicerna. Di sisi lain, tugasnya tubuh di jam segitu juga jadi nggak bisa maksimal, nggak bisa optimal karena ya dia udah keburu harus mencerna sesuatu yang berat. Jadi rugi rugi berkali-kali gitu loh. Oke. Nah, ini dari Fiona Claresta Wong. Saya sudah food combining pagi buah, kadang sampai jam 11 siang, nasi merah plus sayur nabati, malam daging dan salad. Kenapa sering kembung ya? Apakah dari lemon gitu? Karena Wah, saya punya gitu. ya itu aja masih makan daging sama salad ya. Kalau rutin ya jangan heran kalau kalau lambungnya. Walaupun memang dagingnya diminimalisir oleh salad. Cuma kan masalah saya nggak tahu apakah makan salad itu cukup untuk minimalisir konsumsi makan dagingnya. Kalau dirutinkan makan daging ya jangan heran kalau lambungnya sering bermasalah. Tapi di sisi lain ya kadang-kadang kan pengakuan tuh nggak bisa menggambarkan konsistensi gitu, nggak bisa menggambarkan disiplin. Sederhananya gini lah, tubuh yang sehat, tubuh yang diperlakukan benar, dia nggak akan sakit. Kalau tubuh yang masih suka sakit, jujur aja sama diri sendiri, di mana letak kesalahan kita. Kalau dia melakukan benar melakukan apa yang disebut tadi, minus rutin mengkonsumsi daging sama salad malam hari ya, nggak akan sakit. Nggak akan muncul penyakit misalnya asam lambung, penyakit konstipasi sembelit, sebah atau apa nggak akan muncul. Harusnya seperti itu. Oke. Nah, dari Franciscus Halim 8, mengapa untuk penderita kanker itu tidak disarankan untuk makan daging-dagingan atau goreng-gorengan atau makanan berbahan tepung terigu atau pabrikan? Eh, Masing-masing punya jawabannya sendiri ya. Tapi kalau dengan waktu yang terbatas ini, saya akan mengatakan bahwa setiap yang dia sebut tadi itu akan menciptakan sampah sel yang signifikan. Nah, sel yang penuh sampah itu adalah sel yang nggak sehat. Sel yang tidak sehat itu adalah sel yang luar biasa mudah dijadikan sel kanker baru. Kanker kan membunuh bukan kankernya sendiri, tapi koloni kanker yang tercipta itu men-take over fungsi tubuhnya itu sendiri. Kayak benalu lah. Pohon benalunya satu nggak masalah, benalunya dua nggak masalah. Tapi kalau pohonnya udah dipenuhi oleh benalu, pohonnya mati. Kanker kurang lebih seperti itu. Nah, sel-sel yang rusak di dalam tubuh, sel-sel yang tidak sehat di dalam tubuh, itu mudah sekali dijadikan sel kanker baru. Oke, jadi sebenarnya nggak melulu selalu salah makanannya karena memang makanannya pun menghasilkan sampah sel tersebut ya Mas Erik ya. Ya salah makanannya. Maksudnya yang lebih salah orang yang memilih makanan tersebut. Mhm. Oke. Nah, kembali lagi nih dari Murniansyah. Intermittent fasting sejalan dengan food combining nggak? Enggak. Intermittent fasting tuh mayoritas kan tujuannya cuma mau ngejar langsing atau apa. Jadi mereka konsumsi makanannya tidak sesuai dengan
seringkali ya tidak sesuai dengan konsep food combining yang aim-nya adalah sehat. Food combining sih nggak masalah, berat badannya tidak turun cepat, tidak turun drastis, atau bahkan mungkin di luar hitungan ideal selama tubuhnya sehat. Nah, ini dari Esther Noviarani, apa bisa jus sayur itu dicampur dengan buah? Eh, Panjang ya ceritanya kalau kayak gini, tapi sederhananya gini, ada beberapa orang yang menyikapi pertemuan antara buah dan sayur itu tidak tidak mudah. Ada yang merasa sebah, ada yang merasa perutnya perih dan lain sebagainya. Makanya saya menyarankan kalau buah ya buah aja, sayur ya sayur aja gitu. Kecuali kalau nggak ada masalah. Tapi di sisi lain, jus buah ya itu punya keterbatasan. Kalau kita mengkonsumsi jus buah dicampur dengan sayur, kemudian kita mau makan berat, ya nggak bisa. Tapi kalau kita mengkonsumsi jus sayur eksklusif, mau makan berat nggak masalah. Dan kalau kita mengkonsumsi jus buah eksklusif, ya kita tahu paling nggak kita jangan makan makanan lain. Jadi itu salah satu kelebihan di mana kita memisahkan antara jus buah dan jus sayur. Lebih memudahkan kita untuk hidup sehat. Jadi kalau untuk konsumsi hari-hari memang baiknya masing-masing aja gitu ya Mas ya. Jus sayur, Idealnya jus sayur seperti aja. itu. Idealnya seperti itu. Oke. Nah, kalau buat anak-anak masih bolehkah makan daging dan protein hewani lainnya? Apakah baik buat tubuhnya? Sama aja kayak manusia dewasa. Makin sulit dicerna ya makin sulit diserap oleh badan. Tapi ya untuk rekreasional sih boleh lah. Ya masalahnya kan masih banyak orang yang termakan mitos bahwa otot yang baik terbentuk oleh makan daging, tulang yang baik terbentuk oleh makan daging. Padahal sebenarnya untuk setiap otot yang terbentuk oleh makan protein hewani, ada sel-sel cacat yang juga muncul di sana. Gitu. Dan itu nggak bagus dalam jangka panjang. Nah, kalau dari Dian F84, apakah baik minum shake-shake seperti susu herbal dan juga lainnya gitu? Dan bagaimana mengganti susu untuk anak? Ya kalau nggak butuh ngapain diganti? Kalau nggak butuh ya nggak usah diganti lah gitu. Susu herbal, maksudnya bukan dari susu hewan. Ya berarti kan itu bukan sesuatu yang normal untuk dikonsumsi, sesuatu yang diada-adakan kayak susu kedelai gitu loh. Kan sebenarnya kedelai dimakan bukan dijadikan susu gitu. Akhirnya kita mengkonsumsi kedelai di luar ambang batas normal. Akhirnya efek sampingnya banyak kan sekarang kita temukan. Ada banyak Google aja efek sampingnya kebanyakan kedelai, kebanyakan oversupply yang bisa membuat imbalance hormon misalnya. Ya kita harus hidup secara natural. Kalau sekali-sekali sih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk harian, ya nggak bisa. Oke. Dari Nining Gwianti, saya sedang menjalani kemoterapi karena kanker payudara. Apakah boleh detox? Wah, gimana Mas? Ya jangan detox lah ya. Jalani aja pola makan yang sehat dulu. Nggak usah ambisius untuk detox gitu. Jujur, saya selalu mengatakan mungkin kejam ya, mungkin jahat ya terdengar, tapi this is the reality. Penderita kanker itu nggak ada yang orang yang melakukan pola makan sehat dengan benar itu nggak ada yang jadi penderita kanker. Jadi lebih baik perbaiki dulu apa yang salah selama ini, apa yang memfasilitasi sel kanker yang bisa hidup itu dihilangkan, dijauhi, dibuang. Nanti kalau udah sehat mau detox ya monggo silahkan. Oke. Jadi intinya perbaiki dulu pola makannya yang salah kemarin-kemarin gitu Ya, yang Mas ya. fundamental dulu gitu loh. Kan kalau orang rumahnya rusak, yang rusaknya dulu yang diperbaiki gitu loh. Bukan kalau rumahnya rusak terus main ganti genteng, ngecat, atau beli mobil bagus gitu. Ya enggak kan, percuma rumahnya tetap rusak. Jadi perbaiki dulu apa yang rusak secara fundamental, baru kita nanti melakukan perbaikan-perbaikan secara kosmetikal. Nah, kalau dari Kuncho Royanti, bagaimana dengan mengkonsumsi madu? Kapan kita bisa mengkonsumsi madu dalam food combining? Ya kalau madu kan sifatnya suplementer ya, bukan sesuatu yang sifatnya elementer. Ya saya sih lebih lihat sisi udah bener belum makan sehatnya. Kalau nggak madunya nggak ada efeknya, nggak banyak efeknya, nggak signifikan efek kesehatannya.
Jadi boleh-boleh aja suplementer, tapi yang elementernya udah bener belum? Kalau yang elementernya masih ngawur, masih sarapan kayak minum kopi, sarapan makan toast gitu ya, ya jangan minta sehat, percuma madunya nggak ada gunanya. Nah, tadi ada pertanyaan, boleh kasih contoh menu-menu food combining nggak, Mas? Menu food combining sebenarnya menu apapun bisa jadi menu food combining ya, asal kita paham logikanya. Saya 3 kali syuting makan sehat, itu saya bawanya ke restoran Padang loh. Sesuatu yang sangat identik dengan makanan gak sehat, tapi ternyata kan ya kita nggak bilang itu makanan sehat, tapi makanan yang relatif tidak memberatkan kerja sistem cerna dan masih sesuai dengan prinsip dasar food combining. Jadi apapun bisa jadi menu food combining, even ayam bakar pun bisa jadi menu food combining, even steak bisa jadi menu food combining. Yang penting kita tahu gimana cara makannya. Kalau kita makan ayam bakar, ya jangan makan dengan nasi, makannya dengan lalap. Kalau kita makan steak, ya mungkin temannya steak bukan lalap ya. Kita makan dengan salad. Ada beberapa makanan yang nggak bisa jadi food combining, hamburger misalnya, ya, itu bukan menu food combining. Tapi menu apapun relatif fleksibel, relatif luas lah untuk bisa dijadikan menu food combining. Mungkin lebih paham jam-jamnya gitu ya, Mas ya, seperti yang dibilang tadi circadian ya. Mungkin lebih paham prinsip dasar, itu lebih pas. Kalau ritme circadian kan nggak masalah, selama kita makan ya memang makan ringannya dari jam 4 pagi sampai jam 12, sarapan, makan beratnya dari jam 12 sampai jam 8. Tapi apa yang kita makan itu lebih penting untuk kita ketahui. Oke, berarti sudah menjawab nih pertanyaan Francisco Salim tentang food combining makan makanan di warteg ya. Berarti sama aja kayak tadi, tergantung kita milih makanan dan gimana cara kita makan. Dulu sempat tren di kalangan anak-anak food combining pamer-pameran menu warteg murah-murahan gitu ya. Which is it's a very good trend gitu. Itu bagus banget. Tapi gimana cara kita mengkombinasikan gitu ya? Betul. Nah, ini kalau dari kata Niasti, kalau konsumsi lemon baiknya dengan air hangat atau air biasa aja? Kalau ada asam lambung gimana? Air hangat sih. Air hangat kan di atas suhu 45 derajat Celcius itu dia mengakselerasi kerja enzim. Jadi enzim yang ada di lemon yang ditengarai bisa menjadi tonik ya, meningkatkan kerja liver. Itu jadi lebih kuat. Hangat ya, bukan panas. Karena dia jadi lebih bermanfaat gitu ya, jadi lebih baik air hangat. Ini dari Ardiana. Bagaimana dengan sayur buah yang banyak oksalat? Katanya bikin batu ginjal, jangan disenyumin lagi. Saya lagi makan semua buah dan sayur tinggi oksalat. Nah, gimana tuh? Sayur buah tinggi mineralnya lah ya, mineral anu gitu loh, atau unsur anu gitu. Ditakut-takutin bisa membuat masalah ginjal lah, bisa membuat apalagi ya, batu empedu lah, bisa membuat inilah, bisa membuat itulah. Tapi pada saat bersamaan makan steak santai, makan mie ayam santai, makan makan roti bakar nggak masalah gitu. Minum kopi senyum-senyum gitu, minum teh di setiap kesempatan, nggak pernah risau gitu. Ini kan paradoksal banget pola berpikir kayak gini. Gitu. Akhirnya sehat enggak, sakit iya gitu. Yang lebih penting diperhatikan penyebab yang lebih dominan itu dikonsumsi nggak, bukan masalah sayur tinggi oksalat atau apanya gitu. Lagian kalau makan sayur ya jangan itu aja. Kita tinggal di Indonesia, negara 2 musim yang tanahnya luar biasa subur, apapun bisa tumbuh. Ya kenapa yang kita konsumsi itu aja gitu loh. Harus beragam. Oke, mungkin ini bakal jadi last question dari Nino Bettencourt. Bener nggak kalau terlalu banyak makan sayur kita bakal kekurangan vitamin B12? Itu kuno banget tuh pola berpikir. Tapi sedihnya ya banyak banget even dokter yang vegetarian yang mengendorse hidup vegetarian tuh masih menyarankan pelaku vegetarian untuk mengkonsumsi suplemen B12. Itu sangat menyedihkan gitu.
prinsip dasarnya kan sebenarnya lebih ke sisi memang sayur-sayuran gitu ya, buah-buahan itu memang tidak mengandung vitamin B12 gitu. Secara signifikan kan vitamin B12 defisiensinya itu eh, apa ya, rasa sakit yang nggak bisa apa ya, ada istilahnya untuk itu saya lupa. Eh, saraf yang abnormal, terus apalagi ya defisiensi dari vitamin B12. Ada lah gitu, ada secara spesifik. Lucunya, pelaku vegetarian yang benar, nggak ada yang punya masalah itu. Kenapa? Karena vitamin B12 itu diproduksi oleh bakteri yang ada dalam usus. Nah, gimana caranya supaya bakteri yang dalam usus itu bisa berfungsi normal, bisa aktif memproduksi vitamin B12? Ya kalau ususnya dipelihara dengan baik. Sementara orang yang makan daging yang katanya itu mengandung vitamin B12, usus yang dipenuhi oleh daging yang dimakan oleh orang tersebut, itu membuat bakteri-bakterinya nggak bisa hidup secara normal. Kalau bakterinya nggak bisa hidup secara normal, justru akhirnya orang-orang seperti ini yang kemudian menderita masalah defisiensi vitamin B12. Atau bisa juga pelaku vegetarian mengalami defisiensi vitamin B12 kalau yang dia makan itu sayur-sayuran yang diproses, sayur-sayuran yang dimasak. Ya itu memang yang tidak ideal, nggak bisa diproses dengan badan dengan secara baik gitu. Jadi proporsional aja, kita harus paham dulu gimana cara menjadi vegetarian yang baik, gimana cara menjadi pelaku vegan yang baik. Food combining kan berat kalau vegetarian. Jadi sebenarnya kalau dilakukan dengan baik, kita nggak perlu suplemen vitamin B12. Kalau mau nggak pede minum ya boleh-boleh aja. Tapi ya buat saya sih buang-buang duit ya. Selama kita paham gimana caranya. Oke, jadi sebenarnya tidak perlu untuk mengkonsumsi suplemen tambahan seperti suplemen B12 itu sendiri ya Mas ya, asal kita Ya mengkonsumsi. masalahnya pelaku food combining yang benar nggak pernah tuh ngerasain melaporkan symptoms yang identik dengan orang yang kekurangan vitamin B12. Nah ini ada Mbak Syariani yang menjelaskan nih kayaknya food combining lovers juga ini ya, pelaku food combining juga. Oke, mungkin boleh saran-saran and tipsnya kalau mau menjoin food combining itu seperti apa, Mas? Dan mindset yang harus dibangun itu seperti apa? Komitmennya mau sehat. Jadi bukan untuk melangsingin badan, bukan untuk mau awet muda, bukan mau sembuh dari penyakit. Tapi prinsipnya adalah untuk membuat sehat. Sehat itu konteksnya kemana? Kualitas hidup. Karena kalau misalnya mau langsing, ya begitu berat tubuhnya turun, terus mau ngapain? Biasa kan orang yang punya problem dengan ikut-ikut program pelangsingan, diet, apapun gitu ya. Biasanya begitu udah sampai titik berat badan yang dia mau, problem selanjutnya apa? Mereka nggak bisa jaga disiplin kan. Orang yang sembuh dari penyakit dengan melakukan diet tertentu, begitu dia sembuh dari penyakit apa? Dia kembali lagi ke kebiasaan yang lama. Nah, mindset gitu ya, komitmen orang-orang seperti ini kan yang sebenarnya membuat mereka sakit dari awal. Nah, pelaku food combining yang dibetulin pertama kali mindsetnya, komitmennya, tujuannya mau punya kualitas hidup, bukan cuma sekedar sembuh dari sakit. Sembuh dari sakit ya minum obat, operasi atau apa bisa jadi sembuh dari sakit, tapi kualitas hidupnya dia dapat nggak? Belum tentu. Nah, pelaku food combining hidup sehat, tubuhnya menyelesaikan sendiri masalahnya, ya udah penyakit hilang dari badan gitu. Tapi kualitas hidupnya tetap ada dan bahkan berlipat ganda. Oke. Wah, mantap. Wah, ini banyak nih kayaknya murid-murid Mas Erikar nih di sini nih. Nah, Ya, oke, mungkin mungkin. bisa dipilih Mas satu pertanyaan terbaik atau yang paling diingat gitu. Apa ya? Yang tadi ditanya ya? Iya, yang udah tanya. Atau yang paling ingat aja kalau susah nyarinya. Ya udah. Kalau kita Penny Mevita lemon hangat tadi siapa yang nanya?
Apa air hangat, lemon Oh, hangat. oh, Wah, dari Niasti. oke, ya udah itu aja. Oke, siap. Nah, kalau kata Penny Mevita, jawaban menyakitkan tapi bikin kita sadar. Matur nuwun. Wah, Ya, tugas saya kan mengedukasi, bukan menghibur. Bukan menjadi ibu peri. setuju banget Mas Erikar. BTW, makasih banyak buat Mas Erikar hari ini benar-benar membuka mata kita semua. Jadi paham untuk jauh lebih mengenal food combining juga dengan benar dan pola makan dengan benar juga. Semoga next bisa collabs lagi. Siap. Thank you banyak Mas Erikar ilmunya. Nah buat sahabat sehat yang mau beli bukunya Mas Erikar tuh banyak banget. Ada detoksifikasi, ada tentang yoga, ada tentang food combining juga. Bahkan mengenai back pain pun ada ya Mas ya. Ah, Nanti iya, bisa iya. di Karena itu yang paling sering ditanya kalau online, e-commerce dan Gramedia dan lain-lain ya. Bisa jangan lupa di follow juga. Instagramnya Mas Erikar cuma satu ya, Mas Erikar Lebang doang satu. ya. Erikar Lebang, oke. Thank you banyak Mas Erik. Semoga Sama-sama. next sehat selalu. Thank you juga buat sahabat sehat yang udah nonton dan memberikan pertanyaan. Hari ini banyak juga pertanyaannya dan minggu depan kita bakal ngobrolin tema berbagi sehat bersama Yayasan Rumah Harapan Indonesia. Ngomongin 3 misi It's Buah. Jadi sampai jumpa Kamis depan. Thank you Mas Erik. Terima kasih.